Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu yang tak sungguh tak satu kuasa mampu disangka aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati, ajarku turut perintah-Mu, dan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari dengan pujian ini katakan bersama, dan besar sungguh kasih setiamu, sungguh berlimpah-Mu, yang tak sungguh berlimpah-Mu, tak satu kuasa mampu disangka aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
Tuhan bersabdalah, hiburkanlah hati kami, ubahkanlah dan berikanlah kekuatan, karena sabdamu adalah terang bagi jalan kami yang gelap, santapan bagi rohani kami, kekuatan bagi jiwa kami. Kami menolak setiap kuasa gelap yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Oleh darah anak domba Allah, kami usir keluar dari tempat ini, dari hidup kami. Biarlah Roh Kudus saja yang senantiasa menguasai hidup kami dan secara khusus jalannya ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memerintah dan berkuasa dengan hikayat Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Ibu Bapak. Shalom. Ya, yang saya hormati Pendeta Amin dan segenap jemaat, saya senang sekali bisa berada di tempat ini lagi. Ini adalah kali kedua saya berada bersama dengan jemaat Eklesia. Hari ini saya mendapatkan tema yang sebenarnya itu berjudul menanggapi masalah potensi dosa. Dan saya mohon izin untuk merangkumnya sedikit lebih ringkas menjadi mengatasi potensi dosa. Saya sudah menyiapkan slide, sempat saya berikan kepada Ibu Bina, tapi silakan kalau mau ditampilkan mudah tidak apa-apa, karena saya kira kita bisa menggunakan visualisasi atau sekedar audio saja. Jadi tema ini sebelum saya akan memulainya, saya memberikan satu disclaimer. Saya ingin memposisikan diri saya, sekalipun saya sudah berbicara, tetapi tema ini jujur menempatkan kita pada posisi yang sama, yaitu kita sama-sama belajar untuk mengatasi potensi dosa yang ada di dalam hidup kita. Mengatasi potensi dosa yang ada di dalam hidup kita atau di dalam diri kita. Saya akan membaca umat sekalian untuk melihat Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Kejadian 3 ayat 6 sampai ke 10. Mari kita membacanya bersama-sama ya, atau secara bergantian. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Jemaat sekalian, apa yang menjadi tema kita pada hari ini begitu penting. Kenapa penting? Karena kehidupan umat Kristiani setiap hari itu berhadapan dengan apa yang disebut potensi dosa, atau yang di dalam bahasa lain disebut dengan sinful nature. Ada natur keberdosaan manusia yang kita miliki. Jemaat sekalian, apakah dosa itu? Dosa adalah sifat alamiah manusia untuk berbuat menyimpang.
Dosa adalah sifat alamiah manusia yang menyimpang. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat 6 sampai 10, ada kata-kata yang perlu kita cermati ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan perempuan itu melihat. Lalu ada juga kata lagi pula pohon itu menarik hati. Saudara perhatikan ya dua kata ini. Melihat, menarik hati. Ini adalah awal dari dosa yang akhirnya membuat manusia terpisah dari Allah. Ketika orang tua pertama kita bernama Hawa melihat buah pohon itu baik, dengan melihat dan menarik hatinya, dari situ dia melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mengambil buahnya dan memakannya. Saudara perhatikan, ketika dimulai dengan melihat dan hatinya tertarik, maka langkah berikutnya adalah mengambil buah itu. Suatu tindakan yang sejak awal Tuhan sudah melarang. Apakah larangan Tuhan? Semua yang ada di taman ini, ya, buahnya boleh kamu makan kecuali buah dari pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya hanya itu yang menjadi batasan dari Tuhan. Tapi toh yang menjadi batasan dari Tuhan itu dengan sengaja dilanggar oleh Hawa dan juga suaminya. Pelanggaran inilah yang disebut dengan dosa, atau yang di dalam bahasa Alkitab disebut dengan hamartia. Tuhan mengatakan jangan, tetapi seakan-akan justru itu perintah untuk dilakukan, dilanggar. Jadi menyimpang antara perintah yang ditetapkan oleh Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak cocok. Manusia menyimpang, dan itulah dosa, itulah hamartia. Sehingga dari tindakan Hawa dan Adam ini, manusia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan semua yang menjadi sifat alamiah Hawa dan Adam itu kita miliki sampai sekarang. Kita memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Kita memiliki kecenderungan untuk menyimpang, meleset. Inilah kita. Kalau kita di jalan sudah tahu dilarang belok kiri, katakan dilarang belok kanan. Berapa banyak orang di Jakarta ini yang kita tahu, bahkan mungkin kita sendiri melakukan, kita dengan sengaja melanggarnya. Itu adalah contoh praktis dari ketidaktaatan terhadap peraturan. Dari manakah potensi ini ada? Psikologi mungkin tidak bisa menemukan akarnya, tetapi iman Kristiani memberikan jawaban. Secara teologis, kecenderungan manusia untuk melakukan pelanggaran itu akibat dari sifat alamiah keberdosaan manusia. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, jemaat sekalian, ada dua hal yang kita tahu apakah yang menjadi sebuah konsekuensi dari dosa. Pertama, manusia menjadi egois. Dan yang kedua, manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Manusia menjadi egois. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa
mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Manusia yang sebelumnya tidak memperhatikan dirinya telanjang sebelum jatuh dalam dosa, ketika terjatuh dalam dosa, maka yang mereka lakukan, orang tua pertama kita, mereka menjadi melihat ke dalam diri, mereka melihat diri mereka sendiri, mereka menjadi malu, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Atau dalam bahasa lain, manusia itu menjadi egois, ya, melihat ke dirinya sendiri. Dalam artian melihat kepada kepentingannya sendiri, malu, sehingga mereka mencari cara dan mencari bahan-bahan khusus, ya, dari daun-daunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Manusia menjadi egois. Ini adalah sifat alamiah yang menyimpang, yang sampai sekarang dimiliki, bahkan diturunkan, diwariskan kepada anak cucu Adam dan Hawa, yaitu kita. Yang kedua, manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan. Sifat alamiah manusia yang menyimpang akibat dosa yang kedua adalah manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Bukankah kita saat ini melihat dengan jelas, ya, bagaimana manusia itu menolak Tuhan. Manusia tidak ingin mengakui adanya Tuhan. Manusia lebih ingin memahami dunia dan realitas ini tanpa melibatkan Tuhan. Tentu ini tidak saya maksudkan terhadap atau mengenai orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Tetapi orang-orang di luar sana masih banyak yang bersembunyi dari Tuhan, yang tidak ingin melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu secara teologis adalah warisan dosa dari orang tua pertama kita. Manusia bersembunyi dari Tuhan dan tidak ingin melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dua hal ini adalah warisan yang kita miliki akibat dari keberdosaan Adam dan Hawa. Siapakah dari antara kita yang tidak memiliki sifat egois? Apakah ada? Tentu kita semua memiliki sifat egois. Mungkin kita tidak bersembunyi dari Tuhan saat ini, tetapi jika mau diakui, kita bisa saja terjatuh ke dalam tindakan mengambil keputusan yang mana Tuhan itu bukan yang terutama di dalam pengambilan keputusan itu. Kita mengesampingkan Tuhan dari semua keputusan yang akan kita lakukan. Jika itu menguntungkan kita, kita langsung mengatakan iya. Itu tidak salah. Tetapi ketika ada keputusan-keputusan yang salah yang kita lakukan, yang mana itu tidak melibatkan Tuhan, lalu kita komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami penderitaan seperti ini? Contoh, ya, seorang kawan saya itu mendapatkan pesangon yang begitu besar dari perusahaannya, ya, dari sebuah bank. Dan ketika dia mendapatkan pesangon yang cukup besar pada tahun itu, dia mendapatkan tawaran bisnis, ya, investasi gitu, yang menurut saya itu adalah money game. Dia dengan sangat cepat mengatakan kepada sales atau marketing, sales marketing dari perusahaan investasi itu, yang akhirnya tutup, ya. Semua uang pesangonnya
banyak itu ya, ratusan juta. Yang pada waktu itu nilainya sangat besar, tentu sampai sekarang tidak besar, apalagi pada tahun itu. Semua dicemplungin ke situ dengan harapan 1 bulan kemudian akan mendapatkan pelipat gandaan. Dan banyak orang yang masuk ke perusahaan itu. Dan akhirnya semua orang, jadi yang bulan pertama masih mendapatkan keuntungan. Tapi begitu bulan-bulan berikutnya, uang itu tidak jelas kemana, marketingnya tidak jelas kemana, dan perusahaannya juga tidak jelas. Akhirnya bulan tutup dan merugikan orang-orang yang berinvestasi di perusahaan. Dan teman saya kehilangan uang yang dia investasikan di perusahaan investasi. Dan dia mengakui bahwa dia tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan. Inilah yang saya katakan bahwa seringkali kita dalam tanda kutip mengesampingkan Tuhan, tidak meminta hikmat dari Tuhan untuk satu keputusan besar yang akan kita ambil. Dan ketika keputusan yang kita ambil itu keliru dan merugikan kita, baik itu secara finansial atau mungkin secara relasional, hubungan, atau mungkin kesehatan, kita komplain sama Tuhan. Nah, ini adalah kecenderungan manusia yang di dalam tafsir saya secara pribadi, my point of view, adalah satu kecenderungan yang kita wariskan kalau ditarik ulur terus ke atas, ya dari Adam dan Hawa. Jadi tangannya itu menuding gitu ya, kira-kira perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi yang salah bukan aku, perempuan ini. Perempuan yang engkau, dua sekaligus yang langsung disalahkan oleh Adam. Perempuan dan Tuhan. Kira-kira kecenderungan seperti ini masih ada di dalam manusia zaman sekarang, atau lebih khusus di dalam atau di antara orang Kristen masih ada nggak sih kecenderungan seperti ini? Kalau kita yang salah, kita cenderung menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kitab Kejadian sebagai kitab yang pertama di dalam kitab suci kita menunjukkan dengan gamblang, setidaknya bagi saya, dari mana kecenderungan manusia yang jahat itu berasal. Dari keberdosaan manusia. Manusia menjadi egois dan bersembunyi dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang sudah tahu dari ayat-ayat ini bahwa dosa adalah sifat alamiah yang menyimpang dan menghasilkan egoisme. Lalu kita sembunyi dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, awal dosa itu dimulai dari mana? Awal dosa itu dimulai dari mana? Awalnya dosa dimulai dari keinginan yang menyimpang. Keinginan yang menyimpang. Bukan keinginannya yang salah. Yang salah adalah keinginan yang menyimpang. Atau dalam bahasa lain, hawa nafsu yang tidak wajar. Saudara punya nafsu makan, kepingin makan, wajar kan? Ya, itu wajar, manusiawi. Tetapi menjadi salah kalau nafsu makan itu berlebihan, sehingga kita menjadi orang yang menimbun segala macam unsur di dalam makanan itu yang sebenarnya berlebihan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan kolesterol, tentu kita butuh LDL, HDL. Tetapi karena kita itu makannya terlalu bersemangat, hawa nafsu makan yang seharusnya itu manusiawi, wajar, tapi kalau menyimpang, makan lagi, sehingga ketika sudah
umur 20-an ke atas, umur 30, loh ketika tes darah kok pada naik semua gitu, melebihi ambang batas dari yang seharusnya. Asam uratnya naik, kolesterolnya naik, gula darah naik, dan lain sebagainya. Itu dari mana? Ya, kita tahu salah satu penyebab atau pemicu yang paling besar atau yang paling umum adalah pola hidup atau cara makan yang keliru. Pola makan yang keliru itu dari mana asalnya? Dari keinginan untuk makan yang menyimpang. Jadi keinginan itu baik, kita perlu punya keinginan, kita perlu punya nafsu makan, nafsu belajar, keinginan untuk melayani, keinginan untuk menginjili, perlu nggak? Perlu. Tetapi ketika keinginan itu menyimpang, maka itu menjadi dosa. Bahkan membuat kita suffering, kita menjadi menderita. Loh, dari mana kita tahu keinginan yang menyimpang itu sebagai awal dari dosa? Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat pohon itu menarik hati. Jadi boleh nggak sih Adam dan Hawa itu menikmati semua makanan yang ada di Taman Eden? Boleh, kata Tuhan, kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Semuanya boleh kecuali yang itu. Jadi keinginan untuk makan itu wajar, natural. Namun Hawa dan juga nanti suaminya memiliki keinginan yang menyimpang, keinginan untuk makan satu menu yang seharusnya itu tidak boleh disentuh oleh Hawa, oleh Adam. Jadi di dalam point of view saya atau cara pandang saya, awal dari dosa itu dimulai dari keinginan yang menyimpang. Sebab kalau tidak ada hasrat untuk menikmati buah itu, tidak ada hasrat untuk mencicipi buah yang kelihatan menarik, kelihatan menarik hati, indah. Kalau tidak ada keinginan itu, maka tentu dosa itu tidak akan dilakukan. Dan kita sangat mungkin bersama-sama dengan nenek moyang kita tetap di Taman Eden. Ya, saya tidak tahu bagaimana, karena tetap imajinasi saya. Kalau Hawa dan Adam tidak jatuh dalam dosa, ya kita semua berada di Taman Eden. Namun kenyataannya, kalau saya boleh mengatakan fakta sejarahnya, saya sebut fakta sejarah itu dalam konteks iman saya bahwa ini pernah terjadi di dalam kronologi manusia yang paling awal. Dan kronologi itu ditulis atau dihiasi dalam tanda kutip bukan hanya manusia memerintah dunia, tetapi juga ada cerita gelap di mana manusia melawan Tuhan dengan melanggar perintahnya. Dan itu kita miliki sampai sekarang ya, kecenderungan ini. Orang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus, sudah melayani, sudah aktif bekerja untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, walaupun mungkin sebagai awam, bahkan sebagai pendeta, sebagai pembicara, sebagai pewarta sabda, sebagai pengkhotbah Kristen yang kemana-mana, satu gereja lain. Tapi orang-orang yang demikian pun bisa juga untuk meninggalkan Allah yang sejati yang dikenal dalam Yesus Kristus. Ya, saya punya kawan-kawan yang mengalami itu, yang mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Sekalipun kami dulu bersama-sama melayani, bersama-sama berjuang, tetapi dalam perjalanan waktu
mereka meninggalkan Tuhan. Ini bukan orang yang datang sekedar untuk dengerin firman Tuhan, bukan. Tapi orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan. Mengapa bisa terjadi? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya potensi dosa atau sinful nature. Kita semua ini punya sinful nature. Teman-teman saya tadi ada yang meninggalkan Tuhan. Potensi yang mereka lakukan itu, tindakan mereka itu ada juga pada diri saya dan semua orang Kristen. Selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih berkemah di dalam kemah tubuh daging. Jadi kita tidak bisa menuntut kalau meninggalkan Tuhan. Karena tindakan dia itu adalah buah dari kecenderungan manusia untuk meninggalkan Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Tapi potensi yang dia lakukan itu benihnya, sekalipun dia berbuah, benihnya itu ada dalam diri kita juga. Saya punya kawan yang sama-sama sekolah teologi dulu di sebuah seminari, dan dia duduk di depan, seorang wanita. Lalu waktu saya studi keluar, saya nggak ketemu dia berapa waktu, saya melihat dia di medsos gitu ya. Saya melihat dia di medsos itu sudah memiliki penampilan yang berbeda, yang saya kira menunjukkan bahwa dia meninggalkan keimanan yang sama-sama kita miliki, yaitu iman dalam Tuhan Yesus. Loh, padahal kawan saya ini adalah orang yang rajin, yang belajar teologi, bahkan belajar teologi bukan dari dosen-dosen dalam negeri saja gitu, dari dosen-dosen luar negeri yang buku-bukunya itu sangat laris, buku-bukunya itu sangat memberkati, bahkan menjadi acuan dari para sarjana, para master teologi, bahkan para doktor teologi di seluruh dunia. Dari sebuah teologi yang dikenal sangat solid, sangat sehat dalam penafsiran, dalam filosofinya, tetapi itu tidak menjamin seseorang yang belajar teologi untuk tetap tinggal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa bisa itu terjadi? Karena kita memiliki sinful nature, potensi dosa yang tidak dikendalikan. Kita memiliki anjing gila di dalam diri kita ini, kalau boleh dibilang. Kita punya kuda liar di dalam diri kita ini, yang sementara ini kita menjaganya agar tetap tidur dan berada di dalam kerangkeng atau apa dalam bahasa, di dalam, tahu ya kerangkeng ya, di dalam penjara gitu. Sorry Pak, orang Surabaya bilang kerangkeng, di dalam, ya kalau burung ada sangkarnya, tapi ini yang lebih besar itu ya, saudara tentu tahu maksud saya. Mereka ada dalam kandang besi. Tapi begitu kita membuka pintu kandang itu dan membangunkan anjing-anjing gila ini, kuda-kuda liar ini, maka kita akan hangus oleh potensi dosa. Saudara sekalian, awalnya dosa dimulai dari keinginan yang menyimpang. Kejadian 3 ayat 6. Kita juga bisa melihat itu nanti di Yakobus 4 ayat 1 ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 1 itu kan dikatakan bahwa keinginan yang berjuang di dalam diri sendiri. Ada keinginan yang saling berjuang di dalam diri kita. Nah, rupa-rupa ekspresi keberdosaan manusia itu disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu Paulus mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, saya kira Paulus tidak punya kertas yang cukup atau tinta yang memadai gitu ya untuk mendaftarkan semua jenis
perbuatan daging atau perbuatan dosa yang bisa dilakukan oleh manusia sebagai ekspresi dari keinginan yang menyimpang atau potensi dosa. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, semua hal yang didaftarkan oleh Paulus itu ada di dalam diri manusia. Itulah yang dalam bahasa saya tadi saya sebut sebagai kuda liar atau anjing gila. Loh, sementara ini kita kan berbuat baik-baik aja, kita saleh, puji Tuhan. Berarti anjing gila dan kuda liarnya itu tetap berada di dalam kandang dan mereka tidur. Biarkan seperti itu sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, biarin aja. Jadi seperti kita niup lilin. Kalau kita niup lilin kan kadang-kadang tiup. Pernah mengalami ketika kita meniup lilin terus dia itu nyala lagi gitu. Dan itulah potensi dosa manusia. Sementara ini dia mati ditiup, bukan kita niup. Roh Kudus membuat kita itu sadar, ini dosa, oke, jadi kita tidak melakukan. Oh, ya, mau melakukan dosa kita diingatkan. Jadi api dosa itu padam karena kita memiliki Holy Spirit. Tapi begitu kita mengabaikan Roh Kudus itu dan kita mulai menikmati bermain-main dengan apa yang disebut sebagai dosa, maka api itu akan muncul lagi. Saya mungkin bisa memberikan banyak contoh bagaimana orang-orang yang hebat di dalam iman berjatuhan. Ada yang bangkit lagi, ada juga yang masih belum bisa bangkit sampai sekarang. Dan kita tidak perlu menghakimi mereka. Who are we to judge? Siapakah kita mau menghakimi sesama kita? Yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah dua. Satu, mendoakan mereka. Yang kedua, tetap menjadi teman mereka sekalipun mereka meninggalkan Tuhan. Jangan benci mereka. Saya beberapa kali punya kesempatan bertemu, berjumpa, berkomunikasi dengan teman-teman yang dulu bersama-sama, walaupun tidak satu gereja, tetapi sekarang mereka berada di luar iman Kristiani. Saya cuma mengatakan mereka dua hal. Kamu tetap temanku ya, jadi sekalipun kamu meninggalkan, kamu bukan seorang Kristiani lagi, tapi satu, jangan tinggalkan persahabatan kita ini. Karena kami dari komunitas, dari kumpulan teman yang sama-sama Kristiani bertahun-tahun melayani bersama, kesana kesini. Jangan meninggalkan komunitas atau jangan meninggalkan persahabatan kita. Jangan putus komunikasi ini. Sesekali kita bisa keluar makan bersama, kita bisa ngobrol-ngobrol di luar, mungkin kita menikmati teh bersama, whatever. Tapi intinya adalah jangan putus persahabatan. Dan yang kedua, jangan menghina agamamu yang lama. Karena kecenderungan beberapa orang adalah meninggalkan agamanya dengan agama yang baru, lalu dia menyerang bahkan menghina agamanya yang lama. Saya kira itu tidak bijak ya, apalagi di dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, kita itu perlu menghormati satu sama lain. Sehingga ketika kita punya kawan yang dulunya Kristiani lalu dia meninggalkan iman Kristiani, kita tidak perlu menghujat mereka. Dan yang meninggalkan ini jangan juga menyerang balik agama yang dulu pernah dia peluk. Supaya di dalam relasi sebagai antar manusia itu kita tetap ada kehangatan. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita bisa meninggalkan Tuhan kapanpun kalau kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah segelintir atau sedikit contoh bagaimana seseorang itu menunjukkan keberdosaannya dengan meninggalkan Tuhan.
ada seorang anak Tuhan juga yang rajin ke gereja, dan kalau didoakan itu menangis gitu ya. Tapi ketika dia mulai mengedap uang gitu ya, awalnya sih nggak besar, cuma mungkin 300 juta dari yang dia mungkin gajinya standar terima uang. Lalu dia mulai mencoba judi online, dimasukkan aja tuh uang. Pertamanya menang, tambah lagi, kok kalah, tambah, dia menang. Jadi dia tentu udah penasaran, dan tanpa terasa dia itu terikat oleh permainan dari judi online itu. Kalau Alkitab kan jelas mengatakan bahwa kita perlu menjauhkan diri hal yang sedemikian ya. Sehingga kita uangnya ratusan juta itu habis ya dalam waktu 1 malam. Waktu saya tanya kenapa kamu melakukan itu? Iya, masalahnya sebelumnya itu aku menang terus ya. Terus biasanya nanti menang, terus ada kalahnya. Kali ini kayaknya aku bakal menang, ternyata kalah. Terus istrimu di mana? Ya istriku tahu sih, cuman aku ya gimana ya. Nah, dia ingin bangkit dengan cara yang salah, utang. Tangga temannya lagi, mungkin hampir 100 juta untuk menebus yang 300 juta yang hilang juga. Dicari-cari sama temennya, sampai temennya telepon saya nggak ikut pinjam kan, nggak ikut main juga, kok jadi telepon gitu. Iya mas, ini situasinya gini. Ya gimana ya? Terus gimana? Pinjamnya atas dasar apa? Ada agunan, nggak ada agunan ya, cuma sama-sama percaya aja ya. Dasar hukumnya juga nggak kuat, kamu lapor ke dia berwajib juga dasarnya apa? Jadi ya susah gitu, kecuali ada itikat baik dari yang pinjam, yang utang ke kamu itu, dia dapat berkat, bayar utang. Hati-hati saudara, apalagi dengan dosa yang melibatkan finansial. Kita harus ekstra waspada ya. Dalam bahasa ekonominya itu prudence. Kita harus ekstra hati-hati. Ya, saya kira boleh saya akhiri dengan satu pertanyaan ya. Bagaimana cara mengatasi potensi dosa? Setelah kita tadi tahu akar dari dosa, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi potensi dosa? 1. Mengakui kelemahan kepada Tuhan. 2. Menyadari keinginan yang menyimpang. Pertama, kita perlu akui bahwa kita itu punya potensi dosa. Kalau Adam dalam Kejadian 3 ayat 8 yang tadi kita baca, Adam dan Hawa justru bersembunyi dari Tuhan. Sudah tahu dia salah, dia sadar dia telanjang, dia dengar langkah Tuhan di Taman Eden, bukannya minta ampun sama Tuhan, dia malah sembunyi. Dan ketika Tuhan tanya, bukannya malah mengakui kesalahan, dia malah menyalahkan istrinya Hawa itu dan menyalahkan Tuhan. Ya, ini adalah kecenderungan orang yang berdosa, dan kita memiliki kecenderungan itu. Kita semua memiliki kecenderungan itu. Makanya kita perlu mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang yang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku itu adalah kunci. Kalau kita nggak mengaku kita berdosa, maka kita itu membuat Allah yang tidak bisa menjadi Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Orang kita nggak ngaku. Dan kita perlu menyadari, mengakui kelemahan kita. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya.
Dan di dalam satu redaksi kalimatnya itu, ampunilah kami kan dosa, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jadi ya, setiap hari memang kita itu bisa melakukan ketidaktaatan. Kita bisa mengekspresikan dosa-dosa. Bukankah dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Yes. Secara esensi, secara hakikat, dosa-dosa kita sudah diselesaikan sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang layak dihukum oleh Tuhan. Karena Yesus sudah membayarnya bagi kita. Secara esensi. Tapi di dalam praktek sehari-hari, potensi dosa itu masih bisa membuat kita jatuh bangun. Dan jatuh bangunnya itu loh yang perlu diproses. Dan kita perlu mengakui kekeliruan kita setiap hari. Dari cara kita berbicara, dari cara kita bertindak, dari cara kita menginginkan sesuatu. Jadi kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa-dosa setiap manusia. Di dalam istilah teologi, jatuh bangun ini atau proses kita menuju kepada akhir dari kehidupan ini itu disebut dengan pengudusan atau sanctification. Kita dikuduskan setiap hari, setiap saat kita dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama, mengakui kelemahan kepada Tuhan. Kepada orang yang tadi berdiri, ya saya bilang, kira-kira kamu mengaku nggak sih kalau kamu melakukan sesuatu yang keliru, yang salah? Iya mas, aku keliru sih, aku sudah berdosa, ya sudah jangan dilakukan lagi. Tapi kalau masih mau dilakukan lagi, ya Tuhan itu sebenarnya tidak bisa melarang, ya, apalagi pendeta, apalagi temannya itu. Kan semua keputusan itu ada pada diri seseorang, ya. Kita nggak boleh mengambil keputusan untuk orang lain. Biarkan dia mengambil keputusan untuk diri dia sendiri. Kamu mengaku bahwa kamu berdosa, keliru, iya. Dari pengakuan itulah seseorang harus bangkit dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Bangkit bukan dengan cara yang berdosa, tapi bangkit dengan cara yang sesuai dengan sabda Tuhan tentunya. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi dosa? Yang kedua adalah menyadari ada keinginan yang menyimpang. Hawa tertarik melihat dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Keinginan ini terus-menerus ada pada kita. Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Maaf, Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi, perlu hati-hati dengan keinginan. Bukan keinginan yang salah, tetapi kalau keinginan itu menyimpang, dia adalah awal dari dosa. Dia adalah awal dari penderitaan manusia secara internal. Yakobus 4 ayat yang pertama mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Datangnya dari mana, teman-teman? Hawa nafsu. Saya mungkin tidak terlalu banyak berkata tentang apa yang kita bisa dapatkan di dunia ini kalau kita ikut Yesus, gitu ya. Kita dapat berkat jasmani, kesembuhan dan lain sebagainya. Tentu itu semua Tuhan bisa berikan. Tuhan itu Maha Besar, Tuhan Maha Kaya. Tetapi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ya, Paulus mengatakan kalau kamu
menggantungkan harapanmu hanya untuk hidup di dunia ini saja, kamu tuh termasuk orang-orang yang malang. Bukan orang dari kota Malang ya, tapi orang-orang yang kasihan kamu itu. Kamu tuh mengharapkan Tuhan hanya untuk berkat-berkat jasmani. Orang Kristen perlu melangkah lebih dari itu. Berkat jasmani itu, kata Yesus, ya, bangsa-bangsa lain sudah juga mencari itu. Tapi kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan. Artinya Tuhan itu pasti akan mencukupkan kok. Nah, khotbah-khotbah seperti tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran, bukankah dari hawa nafsu yang saling berjuang dari dalam tubuhmu. Khotbah-khotbah jenis ini mungkin jarang dikhotbahkan di banyak gereja, mungkin ya. Setidaknya dalam pengalaman saya sejak kenal Tuhan sampai sekarang itu jarang. Ada tentu gereja-gereja yang secara spesifik mau secara terbuka menunjukkan kepada umat bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya mengenai mendapatkan berkat, tapi juga ada salib yang perlu kita pikul. Jemaat yang dewasa rohani pasti tidak hanya mengenal berkat Tuhan, tetapi juga mengenal bahwa realitas kehidupan itu tidak selalu ideal. Dan di dalam realitas kehidupan itu, ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan kita buru-buru menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Kok Tuhan membiarkan aku begini begitu? Tapi pertama-tama kita diajak untuk introspeksi. Kenapa kita mengalami ini dan itu? Jikalau ada masalah-masalah tertentu, mungkin, sekali lagi mungkin, tidak selalu, tapi mungkin kalau ditelusur ke atas, ke sebelum-sebelumnya, itu mungkin berasal dari keputusan-keputusan kita yang keliru, yang salah. Tapi firman Tuhan itu sungguh melegakan. Kita diajak lagi untuk menyadari bahwa kita punya potensi dosa, yang mana oleh gereja ini, jemaat eklesia, mengajak kita untuk menanggulangi masalah potensi dosa. Disebut masalah karena memang potensi dosa itu seringkali mengakibatkan masalah, baik kecil maupun besar. Kalau potensi dosa itu tidak ditanggulangi, tidak diantisipasi, tidak dimitigasi, dicegah. Kita semua akan menjadi orang-orang yang diberkati dan berbahagia kalau kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, dan menyadari bahwa ada keinginan-keinginan yang bisa saja itu menyimpang. Mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan, dan kita berusaha untuk Tuhan, aku mau mengikuti keinginanmu. Mungkin saja tidak mudah, tetapi kita sama-sama belajar. Kita diundang untuk melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari masing-masing kita berbicara kepada Tuhan, merespons firman ini di hadapan Tuhan, dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan kita mohon agar Tuhan menuntun kita mengatasi keinginan-keinginan kita yang seringkali itu menjadi penderitaan atau masalah yang besar kalau tidak kita kelola dengan baik. Tuhan yang Maha baik, Tuhan yang Maha besar, Engkau yang kami kenal dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Sabda telah kami dengarkan, kami tahu Tuhan betapa kami masih menggumuli potensi dosa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami agar tidak menjadi orang-orang yang egois, yang bersembunyi dari Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang
lari dari tanggung jawab, tidak mau mengakui kelemahan kepada Engkau. Tolong kami agar kami menyadari keinginan kami yang menyimpang. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah kami semua, agar kami bisa menjadi orang-orang yang menang dalam setiap pergumulan, seperti Yesus Kristus yang adalah teladan kami, yang telah membuat kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu dalam segala pergumulan mereka, apapun Tuhan, pergumulan pekerjaan, finansial, kelemahan tubuh, pelayanan, relasi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berikanlah jalan keluar dari setiap pergumulan, berikanlah berkat-Mu sehingga mereka tidak menjadi undur, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati ya Tuhan. Jangan biarkan anak-anak-Mu tawar hati. Tuhan, tolong ulurkanlah tangan-Mu berkati anak-anak-Mu tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Jangan masukkan kami dalam pencobaan ya Tuhan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Demi Yesus Kristus, di dalam nama yang indah itulah kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Ada beberapa hal pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk minggu depan, tanggal 19 Mei, akan dilayani oleh hambanya Setia Gunawan dengan tema mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ibadah Yud setiap 1 bulan sekali, yaitu minggu kedua pada pukul 13.30 waktu setengah 2 siang. Dan setiap ibadah umum sekolah minggu diadakan tiap minggu di lantai 4, di atas satu lantai lagi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan seperti baptisan, pernikahan, penyerahan anak, pembesukan, pemberkatan rumah, dan kedukaan, dan informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor WA 0822490654 atau 0878 81815871. Dan bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Kini Eklesia dapat memberikan persembahan ke BNI Cabang Universitas Trisakti Kampus B dengan nomor rekening 2023061101. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati paling masih boleh menyampaikan kebenaran-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarga dan dimanapun hamba melayani, biar menjadi alat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini terus ada Bapa, dan sangat memberkati bukan hanya jemaat-Mu, tapi kami juga diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau jawaban kami satu-satunya. Apapun yang dihadapi seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan sukacita. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan lepaskan. Dan kami percaya Engkau jawaban itu semua. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Dan kami rindu setiap program ataupun setiap ibadah yang diselenggarakan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Leamen sebagai kepala tempat ini, Tuhan memberkati Bapa, berikan hikmat bersama dengan Ibu serta seluruh pekerja dan seluruh jemaat-Mu, biar semakin hari semakin mengasihi Engkau.
dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin bangsa kami ini Tuhan, di pemerintahan yang baru nanti akan dilantik. Biarlah kami percaya pemerintahan ini berasal daripada-Mu saja. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai nanti dan RW di mana kami tinggal, dari sampai bawah kami serahkan bangsa ini dengan kedamaian dan sukacita, dan Engkau Tuhan dipermuliakan, khususnya bagi anak-anak-Mu menjadi berkat dan jadi terang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Usai sudah ibadah kita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan iman percaya kita kepada Bapa di surga. Mari kita mengambil sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima